Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar lagi matematika wajib untuk kelas 12 bersama saya Risman Firmansyah. Pada saat ini kita menginjak ke PJJ yang ketiga, tanggal 19 Agustus 2021. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76 yang menginjak pada hari 17 Agustus kemarin. Oke, sebelum lebih jauh kita belajar, ada baiknya saya mengingatkan kembali kepada Anda, ingat selalu pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Oke, sebelumnya pada pertemuan yang telah lalu kalian telah mengisi tes tes diagnosis ya untuk mengukur sejauh mana sih pengetahuan dasar kalian tentang geometri sehingga saya dapat menganalisa apa saja sih materi yang perlu diulang. Oke, eh, saya beri judul eh, pembelajaran hari ini adalah penguatan materi dasar geometri eh, R3 atau geometri ruang. Hasil diagnosis kemarin, saya telah menganalisis bahwa total responden ada 139, berarti masih ada yang belum mengerjakan ya. Terus skor yang di atas 60 itu ada 75 orang, dan skor yang di bawah 60 ada 64 orang, sehingga presentasi siswa yang menguasai materi sebelumnya adalah 64%. Sehingga saya mempunyai kesimpulan, kita perlu membahas materi yang mendukung untuk pembahasan geometri ruang 3 gitu. Nah, di antara soal yang kemarin itu ada beberapa soal yang sangat urgent sekali sebenarnya. Yakni ini soalnya ada dua titik A dan tiga ada dua titik A dan B. Ini tentang jarak ya, jarak dua titik atau panjang garis gitu kan. Nanti dibahas. Terus yang kedua, jika rusuknya 4, berapa sih diagonal bidang? Terus diagonal ruangnya berapa? Yang ketiga, ini juga sangat mengkhawatirkan. Terus yang terakhir tentang trigonometri. Ini cukup cukup dikuasai oleh sebagian orang, tapi kita bahas pula. Untuk soal yang lainnya, saya kira itu beberapa sebagian besar dari antara kalian sudah mengerti. Tapi kita bahas ya. Soal kemarin kita bahas. Oke, pembahasan soal pertama. Ini ini soal sangat urgent ya. Eh, ada dua titik nih. Titik A berkoordinat x-nya 3, y-nya 6, gitu kan. Kita gambar garis dulu ini. Nah, x-nya 3 ini 1 2 3 gitu. Y-nya 6. 1 2 3 4 5 6, ininya 6. Terus ini kita hubungkan kan? Itu ya. Ini di SMP ya. Ininya A. Terus yang keduanya titik 7,10. 3 4 5 6 7 gitu kan. 7. Ininya 6, Y-nya 10 kan? 6 7 8 9, satu lagi 10. Gitu kan. Titik garis. Nah, ininya B. Nah, kita cari jarak dari sini ke sini gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian paham Pitagoras, sebenarnya kita bisa pakai rumus Pitagoras. Kita bisa tarik garis ke sini, tarik ke sini. Nah, kita buat ini apa? Ini X ya. Ini X, ininya Y, gitu kan. Nah, untuk jarak X-nya, kalian udah tak paham ya. Kalau I-nya 3, I-nya 7, berarti jaraknya, ya benar, 7 kurang 3 kan. Jadi 4, gitu kan. Kalau Y-nya sama, ininya 6, I-nya 10, berarti kan tinggal Y-nya itu 10
kurang 6. Berarti kan 4 gitu kan. Ya. Nah, pakai Pitagoras. Pitagoras ini adalah gini kan. Kalau misalkan rumusnya ininya A, ininya B, ininya C, berarti kan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini Pitagoras kan? Atau kalian lebih pahamnya seperti ini. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu kan. Nah, karena ini adalah C-nya adalah ini AB, berarti kan tinggal kalian apa? Masukkan substitusi ke rumusnya. Berarti kan akar dari A kuadratnya. A-nya apa? Lihat ini A. A-nya apa? 4 kan. 4 kuadrat itu kan 16 ya. 4 kuadrat itu 16. 4 kuadrat itu 16. Terus B-nya. B-nya itu adalah 4 sama. 4 kuadrat juga 16 gitu kan. Nah, berarti berarti 16 tambah 16 20 maaf 30 32 gitu kan. Ya, gitu. Jadi akar 32 itu adalah akar 4 kali atau 16 kali 2. 16 kali 2 sama dengan 16 kali 2 adalah apa? 4 akar 2. Benar. Di sini gak ada jawabannya, maaf. Untuk soal ini saya kasih bonus ya. Udah di compare ke soalnya udah dikasih bonus. Tapi ada beberapa anak yang menanyakan, Pak, jarak antara dua titik ini saya gak ngerti, jadi saya bahas ini. Gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, sudut yang dihasilkan ketika dua garis saling tegak lurus, itu udah jelas. Dua garis kan tegak lurus itu ini kan. Nah ini, ini tegak lurus kan. Nah ini kalau misalkan di siku-siku itu sudutnya berapa? Ini udah jelas, sudutnya adalah 90 derajat. Kalau misalkan lancip ini sudutnya berarti kurang dari maaf, kurang dari 90 derajat. Kalau tumpul sudutnya berapa? Berarti lebih dari 90 derajat gitu kan. Jadi jawabannya ini. Nah, jika tinggi sebuah kubus adalah 5, berapakah panjang salah satu rusuknya? Nah, ini udah jelas. Kalau misalkan kubus kan udah ini semuanya udah benar ini. Ini semuanya benar. Kalau kubus tingginya misalkan 5, karena kubus itu sama semuanya rusuknya, berarti udah jelas rusuknya kalau ininya 5, berarti rusuknya 5, udah jelas. Terus yang terakhir yang selanjutnya. Nah, ini nih. Jika rusuk sebuah kubus adalah 4, kubus nih. Kubus, ya. Anggap aja ini kubus nih. Kubus. Rusuknya 4. Nah, diagonal bidangnya berapa? Diagonal bidang itu kan ini atau yang depan aja lah biar lebih paham. Yang depan yang ini nih. Kita gambar lagi 4, itu kan. Ininya 4. Diagonal bidang itu ini, ya. Diagonal bidang itu garis miring, nih, garis miring atau garis yang membagi besarnya sama gitu. Tah ini. Itu membagi bidang dengan besar yang sama, itu diagonal bidang, iya benar. Nah, karena ini adalah kubus, berarti kubus itu bagiannya tersusun dari apa? Dari persegi persegi atau bujur sangkar, berarti kan ininya sama semuanya. Ininya sama kan? Sehingga ininya juga 4 kan gitu ya. Pakai yang tadi juga apa? Yang Pitagoras. Kalian pakai Pitagoras yang tadi. Ininya 4, ininya 4. Sehingga
ininya berarti A kan, ini B, ininya C. Nah, tadi kan udah jelasin C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga C itu sama dengan gitu kan. Akar A kuadrat 4 kuadrat berapa? 16. Terus B kuadrat itu berapa? 16 juga. Berarti C-nya itu adalah akar 32. Akar 32 itu tadi berapa? Akar 32 itu adalah 16 dikali 2 akar ya. Akar 16 30. Nah, akar 16 itu berapa? 4 ya. Akar 16 ini biar ini. Nah, akar 16 kali 2. Akar 16 itu berapa? 4. Nah, akar 2 kan gak bisa diakarin. Simpan aja di akar. Berarti 4 akar 2. Udah jelas itu kan. Nah, itu diagonal bidang itu. Jadi diagonal bidang itu adalah diagonal yang membagi kedua bidang ya, sebuah bidang dengan sama besar. Itu diagonal bidang. Ya. Oke, lanjut. Nah, maaf, diulang ya. Kalau misalkan di kubus ada sebuah sifat di kubus itu gitu ya. Kalau misalkan kalian dikasih tahu bahwa rusuknya A gitu kan ya, atau berapalah 3 kalau misalkannya, berarti ditanyakan diagonal bidang, berarti udah aja A akar 2 gitu kan. Kalau 3 berarti kan 3 akar 2. Nanti dibahas, selanjutnya nanti dibahas. Oke, diagonal ruang. Diagonal ruang itu beda dengan diagonal bidang ya. Diagonal ruang itu beda dengan diagonal bidang. Nah, kita gambar dulu. Biasakan kalau misalkan geometri itu harus pakai gambar biar kita paham apa yang ditanyakan gitu. Rusuknya kan 4 gitu kan. Nah, diagonal ruang itu diagonal yang melintang membagi ruang gitu kan. Kalau diagonal bidang ada diagonal garis yang melintang membagi bidang. Kalau diagonal ruang adalah garis yang melintang membagi ruang gitu. Ini diagonal ruang atau ke sini bisa atau ke sini bisa. Ke sini juga bisa. Ke sini gitu. Nah, satu aja dulu lah ini, yang ini ya. Atau misalkan kalian mau itunya mau diganti, Pak, saya gak paham, itunya ganti aja dulu gitu ya, boleh. Kita ganti aja warnanya ya. Warnanya kita ganti. Nah, ini kuning. Nah, eh apakah sama dengan diagonal bidang? Beda. Kalau diagonal bidang, berarti kan kita harus gambar dulu ya. Gambar kalau ini yang si kuning ini berarti kan ke sini ya. Kita kita buat dulu jadi bidang biar paham gitu kan. Ke sini nih. Nah, terus ininya ke sini, situnya ke situ. Kita highlight dulu ya. Highlight. Nah, ini nih. Nah, berarti kan ini ya. Nah, ini nih. Kita gambarnya ini. Nah, yang ini ya, kuning itu. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Gampang kayak tadi juga. Tinggal kita cari diagonal bidangnya. Kalau misalkan ininya 4, kan tadi udah dibahas ya. Udah di soal sebelumnya. Kalau misalkan ini kan diagonal bidang ya. Berarti ini berapa? Yang ini. Ini itu adalah 4 akar 2. Ininya berapa? Karena tadi udah dibahas juga. Tingginya 4. Rusuknya berarti berapa? Sama kan? 4. Berarti ininya 4. Nah, kita gambar itunya apa? Segitiganya. Ininya 4 akar 2, ininya 4. Nah, lihat. C itu selalu garis miring atau garis hipotenusa. Ini C berarti. A-nya bebas terserah kalian. Ini A misalkan, ininya B. Oke. Ya. Nah, masukkan ke rumus. C itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu kan. A kuadratnya 4 akar 2 dikuadratkan. Terus B kuadratnya udah jelas. B kuadrat berarti kan 16. Itu mah udah jelas ya. Nah, akar 4 kuadrat 16. Akar 2 dikuadratkan ya. Akar 2 di sini nih. Akar 2 dikuadratkan artinya berarti kan akar 2 dikali akar 2. Nah,
akarnya sama, satuin aja akarnya. 2 kali 2, 2 kali 2 itu kan akar 4 ya. Akar 4 berapa? 2. Jadi kalau misalkan akar dikuadratin, udah jadi hasilnya di angka itu. Kali 2 ini ya, 16. Berarti kan 16 kali 2. 16 kali 2 itu adalah 32 tadi. Tambah 16 lagi katanya. Berarti kan berapa? 8, 48 gitu kan. Akar 48 itu ada gak? Nggak ada. Akar 48 itu nggak ada. Berarti kan tinggal kalian ubah dulu jadi perkalian. Akar 48 itu berapa? 16 dikali 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 3 bisa diakarin? Enggak. Enggak ya. Akar 3 itu adalah 3. Berarti kan hasilnya 4 akar 3. Nanti dibahas lagi di soal selanjutnya. Nah, untuk ini nih. Sebuah segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku B. Panjang AB 6. Kita gambar dulu segitiga siku-siku. Lihat siku-sikunya di mana? Di B katanya. Nah, ini berarti B. Udah jelas. Atau kalian mau gambarnya seperti ini? Boleh. Misalkan gambarnya mau segitiga ke sini? Boleh. Tapi ingat, siku-sikunya mana? Siku-sikunya di B. Nah, tinggal kalian bisa misalkan mau ke sini A, B, C, oke. Searah berlawanan jarumnya ya. Kalau misalkan di matematik berlawanan jarumnya. Nah, panjang AB adalah 6 dan panjang BC adalah 8. Pertanyaannya, panjang AC berapa? Ini udah dijawab oleh kalian full ya. Hampir sebagian besar oleh kalian ini udah ngerti semuanya. Nah, sama kayak tadi. Ininya misalkan kalian mau A, ini misalkan mau B, mau dibalik juga gak apa-apa. Yang penting C-nya. C-nya itu adalah garis hipotenusa. Ini ya. Garis hipotenusa. Berarti kan C kuadrat. Gitu ya. C kuadrat, maaf. Pakai yang ini. C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gitu kan. Nah, biar gak salah ya. Ininya B-nya B besar lah. C-nya juga C besar gitu kan. A-nya A besar lah. Besarin aja biar beda. Oke, lanjut. A kuadratnya kan ini 8. 8 kuadrat itu 64 ya. Terus B kuadratnya 6. 6 kuadrat adalah 3. Nah, benar. Tinggal jumlahin oleh kalian. Akar 100 berapa? 10 ya. Jelas ini mah. Kalian udah ngerti semuanya. Oke, hasil dari akar 45. Nah, ini saya mau ngetes pemahaman kalian tentang eksponensial atau hitung-hitungan kalian tentang akar ya. Akar 45 itu berapa sih? Coba, ada yang bisa apa? Jelasin. Sebenarnya kalau misalkan akar 45 itu kan bisa kalau gak bisa diakarin, bisa kalian ubah jadi perkalian. Akar 45 itu adalah 9 kali 5 ya. Nah, akar 9 itu adalah jadi kalau misalkan mau dipecah jadi gini nih. Akar 9, akar 5 gitu. Akar 9 itu kan 3, akar 5 itu gak bisa. Udah jadi gini. Atau misalkan kalian mau langsung gak apa-apa, langsung aja. Berarti akar 9 itu 3, akar 5 itu gak bisa diakalin. Udah 5. 3 kali 5. Itu ya. Ini udah tahu semuanya. Oke, lanjut. Panjang DB nih, DB yang ini nih, yang DB dari persegi panjang yang ini nih. Yang DB yang ini di bawah adalah berapa? Nah, ininya 5, ini sama berarti kan 5. Ininya 3 berarti sama ininya 3. Berarti kan udah tahu ini segitiga siku-siku. Ininya C ya, ininya C. Ini A misalkan oleh kalian, ininya B. Berarti kan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadratnya berapa? A-nya 5. 5 kuadrat berarti 25. B kuadratnya adalah 3. 3 kuadrat berarti 9. Tinggal jumlahin oleh kalian. 25 tambah 9 adalah 34. Akar 34. Ada gak akar 34? Coba. Nggak ada. Akar 34 itu udah aja akar 34. Soalnya akar 34 kalau misalnya bagi 2 berapa? 2 misalkan ya. 1, 4, 17. Akar 2 gak ada. Akar 17 gak ada. Berarti kan gak ada. Udah aja akar 34. Oke, lanjut. Jika sudut maaf, diulang nih. Berarti ini diagonal apa?
Ya, ini adalah diagonal bidang karena dia, garisnya membagi bidang menjadi dua bagian. Ininya bidang satu, ini bidang dua. Ya, ini bidang satu, ini bidang dua. Oke, lanjut lagi. Nah, jika sudut T-nya adalah sudut T terletak di A, B, D, berarti kan di sini ya T-nya. Ya, berarti kan gitu. Nah, A, B, D. A, B, D. Berarti kan di sini maunya. Kalau maunya segini, berarti A, B, C. Tapi karena ini mah maunya A, B, D, berarti kan gini. Dan T-nya berarti dia terletak di tengah-tengah di B gitu kan. Maaf, di B yang ini, di B. Gitu. Berarti di sini T yang ini. Oke, lanjut. Maka tangan T adalah udah jelas. Ini T5 ya. Ininya 3. Tangan itu gimana? Tan T itu adalah kalau misalkan kalian masih ingat sih, masih ingat tangan itu adalah desa. Desa. D-nya depan, sa-nya samping. Nah, T itu depannya apa? Berapa? 3 kan yang ini kan? 3. Terus sampingnya berapa? Yang ini kan 5. Berarti 3/5. Ada ini. Oke, lanjut. Jika sudut T terletak pada sudut A, B, D yang kayak tadi juga ini sama soalnya yang ini nih T ini. Terus maka cos T itu berapa? Ininya 5, ininya 3. Ingat ya, ingat. Garis ini berapa nih? Garis ini udah dibahas tadi yang ini. Yang ini, ya yang ini. Berarti akar 34 kan? Berarti ini akar 34. Cos T itu cos maaf, cos cos T ya. Cos itu adalah sami sami ya, sami-sami itu kan. Sami sa itu apa? Samping. Mi itu apa? Miring. Sampingnya berapa? T itu sampingnya adalah 5, sampingnya 5. Miringnya berapa? Gak mungkin yang ini. Miring itu kan yang ini udah jelas. Ini akar 34. Ya, akar 34. Akar 34. Lihat di sini. Ada gak? Ada ini. Kalau nanti jawabannya gak ada, tinggal kalian rasionalkan gitu kan. Akar 34. Kalau belum belajar, tinggal kali aja 5. Maaf. Yang ini, yang 5/34, tinggal kaliin aja per akarnya 34. Itu kan? Tadi udah dibahas. Akar 34 kayak akar 34. Berarti kan 34. 5 ininya 34. Berarti kan akar 34. Nah, gitu. Kalau gak ada jawabannya di sini. Kalau misalkan ada ya udah. Ini bisa, ini bisa. Ini bisa. Oke, lanjut. Nah, setelah kalian bahas tadi, kita bahas bersama-sama tadi tentang soal-soal yang saya berikan di tes diagnosis untuk mengukur seberapa mana sih pemahaman kita tentang dasar-dasar geometri bangun ruang, maka saya punya kesimpulan yang tadi. Beberapa anak, sebagian kecil karena soalnya salah di jawaban saya, eh, ada beberapa anak yang Pak jarak teh apa gitu kan? Itu makan garis. Nah, sebenarnya jarak itu adalah kan perpindahan ya. Kalau misalkan sebuah benda pindah ke sini dari titik apa dari sebuah mobil misalkan sebuah sebuah mobil atau sebuah orang, benda aja ya, benda aja. Sebuah benda di titik A bergerak ke titik B, berarti kan jaraknya tinggal dikurangin aja. Kalau misalkan ininya asalnya 3, ininya 7, berarti kan jarak A ke B berarti kan 7 kurang 3 sama dengan 4. Tapi berbeda soalnya kalau misalkan titiknya menjadi koordinat. Ya, kalau misalkan titiknya menjadi koordinat. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada di 2,1 misalkan nih.
2,1 yang A. Yang A itu ya, yang A. Terus ada sebuah titik yang di sini nih. Misalkan ininya 6 lah, ininya 4 min 4 gitu kan. Titiknya. Titiknya 4 min 4,6 gitu kan. Ininya B. Berarti kan tinggal kita tarik garis gitu kan. Tarik garis. Terserah Anda mau ke sini. Siku-siku sudut itunya segitiga ya mau ke sini boleh. Mau ke sini boleh. Mau ke sini gitu kan. Mau ke sini atau mau ke sini boleh gitu, bebas. Di matematik itu bebas. Tapi saya lebih suka ke sini gitu kan. Berarti kan udah jelas yang ininya nih, yang ini, yang A yang ini. Berarti kan ininya satu kan tadi teh. Maaf, tadi teh satu kan ya, ini satu. Berarti kan tinggal tinggal saya gambar lagi nih di sini nih. Siku-siku ya. Berarti kan yang ininya A, titiknya ininya B. Berarti kan tinggal kalian kurangi aja kan. Yang 6 kurang 1. X-nya ini 6 kurang 1 berapa? 5. Yang ini. Yang ini 5. Terus yang ininya. Yang ininya berapa? Berarti kan tinggal kalian kurangi. 6. 6 dikurang min 4. 6 kurang min 4 itu adalah 6 min kali min jadi plus ya. 6 tambah 4 jadi 10 gitu kan. Yang ini berarti 10. 10. Nah, karena udah jelas tadi kan, udah jelas ininya 10, ininya 5, berarti ininya A gitu kan. Ininya B. Berarti yang C ditanyakan. Udah jelas tadi Pythagoras C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadratnya A-nya mana? 5. 5 kuadrat adalah 25. Terus B kuadratnya, B-nya mana? Ini kan 10. B kuadrat berarti 100. Tinggal tambahin jadi 125. Nah, 125 itu adalah perkalian. Kalau misalkan gak ada akarnya berarti tinggal ubah jadi perkalian. 125 itu adalah 25 dikali 5 gitu kan. Akar 25 itu berapa? 5. Akar 5 itu berapa? Gak ada gitu kan. Nah, ini jarak kalau misalkan titik ya. Ini jarak kalau misalkan titik. Terus gimana kalau misalkan jaraknya jaraknya sebuah garis, misal antara garis dan bidang misalkan ya. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Bagaimana jaraknya kalau misalkan garis dan bidang? Misalkan gini nih. Ada sebuah itu tuh sebuah bidang nih, ada sebuah bidang. Bidang. Bidangnya misalkan seperti inilah, bidangnya seperti ini. Trapesium. Nah, misalkan ininya 4, ininya misalkan 8 gitu kan. Bebas, ini mah bebas. Nah, pertanyaannya, jarak di sini ke sini berapa sih? Ini jarak juga. Ini jarak juga, bukan panjang. Panjang itu jarak ya. Jarak ini seberapa sih? Misalkan P, ininya Q, ininya R. Panjang P ke R itu berapa sih? Kan tetap kalian ya anger gitu cek usunan mah anger. Ini apa segitiga apa? Siku-siku kan. Segitiga siku-siku itu adalah tinggal yang dicarinya itu apa? Lihat yang dicarinya itu apa? Apakah sisi tegak gitu yang ini sisi tegak, ini tegak atau sisi miring? Kalau sisi miring tinggal jumlahin akarnya ya, kuadratnya. Tinggal akarin dulu. Yang 4-nya dikuadratin, yang 8-nya dikuadratin. 4 kuadrat 16, 8 kuadrat 64. Jumlahin 100 maaf. 4 tambah 10. Oh iya, bukan 100. 80. Akar 80 itu berapa? Akar 80 ada 60 berapa? 4 ya kali 20 ya, atau 16 kali 5 ya.
Akar 16 itu berapa? 4. Akar 5 gak ada, berarti 4 akar 5. Jarak. Ya, jarak P ke R sama dengan 4 akar 5. Nah, simbol jarak itu biasanya ini. Ya, jarak. Nah, ingat, jarak itu pasti berkaitan dengan teorema Pitagoras. Hati-hati. Jadi kalian harus kuat di teorema Pitagorasnya. Ya. Terus kemarin udah dibahas. Jarak itu harus tegak lurus. Tegak lurus itu harus segitiga siku maaf. Harus sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Kalau siku-siku hubungannya dengan trigonometri. Berarti kalian harus kuat trigonometri dengan Pitagorasnya gitu kan. Ya, Pitagorasnya. Oke, kita bahas teorema Pitagoras ya, teorema Pitagoras yang tadi barusan. Nah, di teorema Pitagoras ini kan gini ya. Di SMP kalian mungkin sudah ada yang praktek, ada yang enggak gitu kan. Praktek kalau misalkan praktek pakai yang ini. Gitu kan, yang ini teh nih. Nah, daripada lama-lama saya bahas itu Pitagoras, udah kita jelasin aja lah. Pokoknya Pitagoras ini kalau kalian misalkan buka-buka lagi gitu ya, buku kalian di SMP, ini ya siku-siku ya. Hati-hati, Pitagoras itu harus selalu segitiga siku-siku. Nah, karena asalnya ini A misalkan ya, ini B, ini C misalkan ya. Atau misalkan ya, berarti kan ininya misalkan kadinya jadi A kecil, ininya ke ini jadi B kecil, ininya ke sini jadi C kecil gitu kan. C kecil. Nah, nah, bagaimana rumusnya kalau misalkan gini? Pak, kan tadi di sini C, di sini A, di sini B. Nah, kita kalau misalkan di eksak itu, kalau misalkan kalian udah ngerti definisinya, bagaimanapun permasalahannya, tinggal kalian utak-atik sendiri sehingga pemecahannya bisa kalian modifikasi. Karena di sininya A ya, ini itu apa A-nya? Karena A-nya adalah garis hipotenusa atau garis miring, ya. Berarti kan tinggal ganti aja jadi A gitu kan kuadrat. Karena nih, garis hipotenusa itu adalah garis terpanjang di antara sisi tegak ini, ya. Berarti kan tinggal tambahin. Karena ininya kuadrat, berarti kan ini jadi kuadrat pula gitu kan. Kenapa kuadrat? Nah, ini ada di pembahasan di SMP. Gak mungkin saya bahas lagi ya. Karena kalau misalkan bahas nanti waktunya mepet nih. Kita ada 3 lagi pembahasan bab ya. Statistika, terus peluang. Tuh. Karena A kuadrat bisa juga jadi berubah menjadi A, jadi akar B kuadrat tambah C kuadrat itu kan. Itu. Nah, kita bahas ke soal. Soal. Oke, lanjut. Misalkan ada segitiganya kayak gini nih. Ininya misalkan berapa asal dululah 4. Ininya 6, ininya 3. Mungkin nggak segitiga siku-siku seperti ini? 4, 3, 6. Kalau nggak percaya gambar dulu. Pasti tidak mungkin. Karena berapa? Karena apa? Karena nggak mungkin. Sisi tegaknya ini yang tegak ini lebih panjang dari 4. Ya, dari garis miring. Berarti ini salah nih. Kita ganti aja 2 lah. Tuh ya. Berarti kan kalau misalkan kalian udah paham ya, ini kita misalkan tanyain ini berapa misalkan ya. Ininya berapa misalkan C-nya berapa sih atau misalkan X-nya itu berapa sih? Berarti kan gampang tinggal X karena apa ini? Garis apa ini? Garis miring ya. Karena garis miringnya itu adalah lebih panjang, berarti kan tinggal akar ininya dikuadratin kedua sisinya tinggal jumlahin gitu kan. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Jumlahin jadi
11. Akar 11 gak ada, udah. Tuh. Kalau misalkan ada segitiganya kayak gini juga, kayak gini nih, segitiganya kayak gini. Segitiganya kayak gini. Maaf, hapus dulu ya. Pakai ini aja biar gampang. Biar cepat. Nah, segitiganya kayak gini nih. Gini nih, set. Ininya gini, ininya gini, siku-sikunya ini. Nah, lihat, siku-siku garis miring itu selalu di depan siku-siku. Maaf. Maaf, maaf. Itu dulu ya, miringnya dulu. Nah, gitu kan? Ini di depan. Terus ini siku-siku, ininya pasti di depan. Gitu kan? Maaf, lupa nih. Itu tuh hipotenusa ya. Hipotenusanya harus dibahas dulu nih. Iya benar. Kalau misalkan siku-siku ininya pasti di depan kan. Kalau misalkan ini, lihat siku-sikunya yang mana? Yang ini pasti hipotenusanya di depan. Kalau misalkan seperti ini nih, langsung ke soal nih. Misalkan, nah gitulah. Ini siku-siku, berarti hipotenusnya pasti di depan siku-siku yang ini. Gitu. Misalkan ininya 6, ininya 8. Berarti kan ininya lebih besar dari ini. Ini dan ini. Berarti kan ini misalkan X lagi. X sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. 36 ya. Ininya 64. Berarti kan akar 100 berarti 10. Gitu ya. Oke. Satu lagi. Misalkan kalian bingung nih. Kalau misalkan soalnya kayak gini nih. Ininya gini. Ininya gini. Ininya gini. Siku-sikunya misalkan di sini. Misal nih. Ininya di sini. Itu kan hipotenusnya berarti di sini. Misal hipotenusanya 8, ininya 5. Berarti kan ini pasti lebih kecil dari hipotenusa. Berarti kan tinggal misalkan ininya Y. Y-nya berarti kan akar. Karena ini lebih kecil dari ini, lebih kecil ya. Karena lebih kecil dari hipotenusa, berarti 8 kuadrat dikurangi yang ini 5 kuadrat. Akar 64, 5 kuadrat ada 25. Tinggal kurangi kalian. Berarti 9, 3 ya. 39 berarti akar 39 ada gak? Gak ada, udah. Nah, gitu teorema Pitagoras. Ada baiknya kalian buka-buka lagi buku untuk teorema Pitagoras supaya kalian lebih paham. Oke, lanjut. Diagonal bidang dan diagonal ruang. Oke, kita bahas ya. Singkat aja. Pokoknya kalau misalkan kubus nih, sebuah kubus seperti ini kubusnya, set 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 gitu ya, set set, ini anggap kubus. Ininya A, berarti diagonal bidangnya pasti A akar 2. Kalau misalkan ininya B, berarti kan ininya B akar 2 gitu ya. Oke. Kalau misal kita bahas dulu apa, misalkan ininya A gitu ya. Atau ininya M misalkan, N gitu kan. N. Ininya N. Berarti N akar 2. Nah, kita bahas dulu. Kita ambil yang ini dulu ya. Kita ambil yang ini. Berarti yang depan gitu kan. N. Bidangnya aja. Tarik garis ke sini. Gitu kan. Ininya misalkan diagonal bidang DB lah. DB. DB itu sama dengan, karena ini hipotenusa garis miring, berarti kan ininya penyebelahan antara dua sisi ini kan. Dua sisi ini. Karena ini kubus, berarti kan tinggal kalian kita samain aja ininya N. Berarti kan akar N kuadrat tambah N kuadrat gitu kan. Berarti kan karena N-nya ada 2, berarti akar 2N kuadrat. Gitu kan. Karena ininya N kuadrat, berarti kan bisa dikeluarin N kuadrat jadi N akar 2. Jadi kalau misalkan ininya 3, udah pasti ininya 3 akar 2. Ini itu hati-hati. Ini kalau
kubus. Ini kalau kubus ya. Ini kalau kubus. Besarin tanda serunya. Ini kalau kubus. Kalau bukan kubus gimana? Jangan seperti ini. Kalau bukan kubus. Kalau bukan kubus. Kalau bukan kubus gimana? Kalau bukan kubus. Jangan seperti ini. Kalian harus kotret sendiri. Ya. Kotret sendiri. Kalau bukan kubus. Pakai rumus Pythagoras. Bagaimana sih kalau bukan kubus? Ya nanti dibahas. Bentar. Misal nih. Balok misalkan. Balok ini. Balok. Seperti ini balok. Ininya misalkan 2, ininya 6 misalkan ya. Berarti kan lebarnya pasti misalkan 4 misalkan ya gitu. Berarti diagonal bidangnya gimana? Tergantung kali ya. Lihat mana soalnya misalkan mau yang ini diagonal bidangnya. Berarti kan tinggal gitu. Nah, berarti kan itu kan. Nah, ininya 2, ininya 6, ini ke sini ya. Ini misalkan X misalkan, berarti kan tinggal X sama dengan akar 2 kuadrat ya, tambah ini 6 kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4. 6 kuadrat 36. Tambahin 40. Akar 40 16 akar 5 ya. Maaf, salah. Akar 40 itu adalah 4 kali 10 berarti 2 akar 10. Ini kalau itu ya. Jadi khusus kubus ya, yang tadi khusus kubus. Kalau bukan kubus berarti kan tetap kalian cari dengan rumus Pythagoras. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan diagonal bidang? Sama gak? Enggak. Kalau diagonal bidang berarti kan kita gambar dulu lagi. Pada baiknya saya kasih dulu ininya tanda untuk kubus ini sih. Kubus. Kasih tanda seru aja biar ingat. Kubus. Nah, saya gambar dulu ya kubusnya. Ini set 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 set. Nah, ininya sama kayak tadi 4 gitu kan. Nah, di kubus itu pasti kalau misalkan maaf A N ya N ininya N. Kalau misalkan rusuknya N berarti diagonal ruangnya pasti N akar 3. Gak percaya? Kita buktikan. Bukti gitu ya. Pak, buktikan lah supaya hoaxnya. Siap, kita buktikan ya. Nah, kita ambil dulu sebuah ini diagonal bidang misalkan ininya lah ini bidang kan membagi ruang menjadi 2 bagian diagonal bidang. Diagonal bidang ruang ya, maaf, ruang DR. Diagonal ruang itu adalah membagi garis miring yang membagi ruang kedua dalam 2 bagian. Kalau misalkan gini, bingung saya juga. Berarti saya harus punya garis lagi. Ke sinilah, ke bawah nih. Ke bawah ke sini. Ini ke sini. Jadilah segitiga siku. Ya. Kasih highlight. Biar jelas nih. Ini yang ini nih, yang kuning nih. Saya kasih gini. Ya, yang ini. Nah, yang itu beda kan gambarnya seperti yang tadi. Berarti kan kita harus gambar dulu ininya. Cari dulu yang ini. Kan udah jelas tadi ya. Ini adalah diagonal bidang. Ini itu diagonal bidang yang ini nih. Diagonal bidang itu adalah N akar 2. Ini sama untuk kubus itu semuanya pasti N akar 2. N akar 2. Kita gambar segitiganya. Nah, ininya N, diagonal bidang yang ininya N akar 2, ininya berapa DR? Diagonal ruangnya.
Berarti kan diagonal ruang sama dengan, karena ini garis hipotenusa, garis miring untuk segitiga yang ini ya. Ya, untuk segitiga yang ini berarti kan tinggal akar n kuadrat tambah n akar 2 dikuadratin gitu kan. N kuadratnya tetap n kuadrat tetap, akar 2 itu ya tadi udah dibahas sama saya. Akar 2 itu adalah akar 2 dikuadratkan, berarti kan akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 itu adalah akar 2 kali 2. Berarti kan akar 4. Akar 4 itu 2. Berarti ini udah jelas 2. Nah, kita bahas lagi lanjut. Akar 2 berarti ini dipindah ke depan. Nah, kalian udah pasti udah belajar tentang aljabar. Ketika ada soal kayak gini, berarti kan kalian udah pasti tahu satu munding ditambah dua munding berarti mundingnya ada 3 ya. Satu munding tambah dua munding berarti mundingnya ada 3. 3 munding gitu kan. Tiganya diakarin gak bisa, simpan. N kuadratnya diakarin, berarti kan hilang ya. Pak, tengah arti cina N kuadrat, nah jadi hilang. Nah, N kuadrat hilang karena akar ya, akar N kuadrat hilang karena seperti ini. Kalau misalkan ininya ininya gak ada angka, berarti kan kita bisa tulis di sininya 2. Berarti kan N 2 yang ini dibagi 2 yang ini. 2 bagi 2 kan 1. Udah jelas berarti 1. N. Ini berarti. Ya. Diagonal bidang. Ini. Bagaimana kalau misalkan bukan kubus? Ya kayak tadi juga. Tinggal kalian cari kayak tadi pakai Pitagoras. Cari dulu garis yang bersesuaiannya, terus gambar dulu seperti ini. Seperti segitiga siku-siku pakai Pitagoras. Oke, lanjut ya. Identitas dasar trigonometri. Identitas dasar trigonometri. Kalian harus ingat nih, harus ingat selalu untuk trigonometri. Kalau misalkan ini siku-siku ya. Siku-siku terus jangan siku-siku lah, langsung aja ya. Ininya misalkan alfa lah gitulah. Alfa, jangan alfa, theta aja lah, theta. Berarti kan ininya depan, ininya yang ini samping, yang ini pasti miring. Jelas miring, pasti miring. Yang samping pasti yang ini. Ya. Nah, untuk cos theta, maaf, sin ya. Sin dulu, sin theta. Untuk sin theta itu adalah depan per miring. Demi, ingat, demi itu adalah depan per miring. Untuk cos theta itu adalah sami. Sami itu adalah samping per miring. Untuk tangan theta adalah desa. Ingat aja, desa ini demi, sami, dan desa. De-nya depan, sa-nya samping. Nah, untuk sin adalah demi, untuk cos adalah sami, untuk tangan adalah desa. Nah, Pak, dari mana ini? Saya juga ini dapat dari Bu Eci nih. Untuk sin demi, cos sami, tan desa. Ini dari Bu Eci nih. Cara mudah untuk menghafal ya identitas dasar trigonometri. Nah, Pak, kalau misalkan ada nih kotangan itu apa sih? Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan, tinggal balikin aja sa d gitu kan. Gitu. Ya, dan lainnya. Tapi yang sering muncul adalah ini. Nah, bagaimana kalau misalkan seperti ini, ya. Ininya tetanya di sini. Ininya 4, ininya tetap miring ya, 4. Ininya 2. Maaf, ininya 2. Ininya 6.
Sinnya berapa? Lihat sinnya. Sin itu demi, depan per miring. Depannya ada, lihat depan kan ini 4, berarti 4 per 6 miringnya. Cosnya berapa? Cos tetanya berapa? Cos tetanya berapa? Cos tetanya lihat nih. Sami, samping per miring. Sampingnya mana? Ini kan. 2 per miring 6. Kalau tangan Pak berapa? Tangannya lihat. Tangan itu desa. Depan, depannya 4, sampingnya 2, berarti 4 per 2. Gitu ya. Jelas ya untuk saya? Saya pikir lebih mudah ini. Oke, selanjutnya. Oh ya, udah sekian. Sekian dulu dari saya. Eh, Apabila ada materi yang perlu dibahas ya tentang geometri sebelum menginjak ke pembahasan soal, nanti saya akan belajar untuk geometri itu adalah sistem drill atau sistem latihan. Saya berikan dulu contohnya, terus kasih soal sama seperti contoh, agak mirip-mirip dikit biar kemampuan geometri kalian lebih terasah. Tapi sebelum menginjak ke materi itu ya, saya mau apa mau kalian komen ya, mau kalian komen nanti di absensi ya, absensi mah istilah absensi, terus di bagian tugas saya mau kalian komen tentang ada sih materi, apa sih materi yang sangat sulit kalian pahami tentang geometri, dasar-dasar geometri yang tadi sudah sekilas saya bahas ini. eh untuk nantinya untuk satu hari, minggu depan satu kali lagi saya membahas ya. Setelah itu kita langsung ke contoh soal ya. Saya akan membahas contoh-contoh soal yang sering muncul di Sipenmaru, UTBK, terus ujian-ujian yang telah lalu gitu kan, yang tahun-tahun lalu, sehingga kalian lebih lebih bisa menguasai. Kalau misalkan kalian punya trik-trik khusus, terus cara-cara singkat, pakai. Karena di matematika itu tidak ada materi yang baku ya. Jadi semuanya asalkan si prinsipnya benar, kalian bisa pakai. Nah, oke. Okay. Demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti PJJ hari ini. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan, eh, apa? Ingat tadi 3M ya. Terus selamat Hari Kemerdekaan yang menginjak tanggal 17 Agustus kemarin. Sebagai hadiah, jika kalian mengisi tugas yang tadi, yang komen yang tadi, saya semuanya kasih nilai 100 untuk yang mengisi. Ingat, tugas hari ini bukan soal, tapi hanya mengisi eh, apa materi apa sih yang sekiranya kalian sulit ya. Nanti saya rank materinya. Terus kalau misalkan semuanya itu materi, hampir semua sebagian besar siswa materinya sama, nah itu yang akan saya ambil untuk dibahas. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerti ya, udah ngerti gak perlu ada materi yang dibahas, tulis saja, Pak saya sudah ngerti, siap untuk melanjutkan gitu ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kebenaran selalu milik Tuhan Yang Maha Esa, dan kesalahan merupakan murni kehilapan saya sebagai hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.